Shalom. Kita baca dari Mazmur 58 dengan judul Terhadap Pembesar yang Lalim. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung, tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengar suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya, baik yang hidup, segar, maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Demikian Mazmur Daud. Daud menekankan pentingnya seorang pembesar atau penguasa untuk bersikap jujur dan adil. Memang kalau sudah menjadi penguasa dan pembesar, pemimpin, itu ada godaan untuk seenaknya, untuk melakukan semena-mena, sesukanya. Gak suka, langsung disingkirkan. Jadi tidak bersikap adil, apalagi gak jujur. Jujur itu hal yang sangat langka. Jadi kalau kita menemukan kejujuran, orang yang jujur, itu nilainya sebetulnya sangat tinggi. Bayangkan, seorang bendahara kalau nggak jujur, dia bisa bikin hancur keuangan sebuah keluarga, sebuah kelompok, sebuah organisasi, sebuah perusahaan, apalagi sebuah negara. Orang yang mengelola keuangan itu harus jujur. Itu salah satu yang terutama, jujur. Lalu ada lagi yang lain, yaitu transparan, akuntabel, bisa dibuktikan antara pengeluaran dan pemasukan, pengeluaran dan hasil dari pengeluaran itu ada sesuai dengan pengeluaran. Jangan kwitansinya tertulis 16 kotak, ternyata dihitung hanya 12 kotak. Nah itu kan sudah 4 kotak dicuri atau dikorupsi. Atau sesuatu kualitasnya misalnya kualitasnya kualitas super, ternyata kualitasnya hanya kualitas medium. Itu kan juga sebuah korupsi, nggak adil, nggak jujur. Seorang pemimpin dituntut untuk bertindak jujur. Sebab orang yang diperlakukan tidak jujur suatu saat akan diberi keadilan oleh Tuhan. Tuhan akan intervensi, menolong orang-orang yang ditindas. Jadi bagi pemimpin, memimpinlah dengan jujur dan adil. Jangan menjadi orang pendusta,
Jangan cinta uang, jangan cinta harta, jangan cinta kekuasaan. Bahaya. Kekuasaan itu untuk melayani, bukan untuk memuaskan kepentingan sendiri. Sekarang ini kan juga banyak presiden yang sudah berkuasa 2 kali, mau tambah 1 kali lagi. Itu di Syria itu kan presidennya tetap itu saja ya. Lalu di Venezuela presidennya udah 2 kali, sekarang mau yang ketiga kali. Jadi sudah keenakan. Padahal menjadi pemimpin itu melayani. Kalau menjadi pemimpin itu merasa enak, itu berarti tidak melakukan atau belum melakukan pekerjaannya dengan baik. Menjadi pemimpin itu capek. Yang kerja benar itu capek dan ingin segera ganti. Tolong ganti menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu capek. Kalau jadi pemimpin keenakan dan mau lagi dan lagi, itu namanya belum melakukan pekerjaannya dengan baik. Coba aja dikoreksi. Koreksi diri. Pemimpin yang benar-benar melakukan tuh pekerjaannya itu melayani. Capek. Melayani itu capek. Ya 2 kali, apalagi kalau masa jabatannya 5 tahun, 5 kali 2, 10 tahun, capek 10 tahun melayani. Tapi kalau cuma duduknya, kerjaannya ongkang-ongkang kaki, duduk di kantor, dapat laporan palsu, lalu nggangge, senyum-senyum, ketawa ketiwi, itu pemimpin yang nggak tahu diri. Pemimpin yang kayak gitu selalu meminta untuk terus dipilih lagi. Padahal nggak kerja baik, bahkan menipu, cari keuntungan sendiri. Bahaya seperti itu. Jadi pemimpin itu harus jujur, harus melayani, harus turun melayani. Melayani itu capek, tapi itulah tugas dari pemimpin, melayani. Kalau capek gantian, makanya jangan cuma ongkang kaki, terima duit, terima upeti. Itu pemimpin yang kayak gitu nanti akan ditegur Tuhan. Dan teguran Tuhan itu tidak enak. Jadi segeralah sebelum ditegur Tuhan, segera bertobat, melayani. Sebab orang benar itu akan bersukacita. Sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Tuhan yang memberi keadilan di bumi. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Mazmur berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.